Bapak Ibu sekalian, ada pertanyaan yang krusial disampaikan kepada kami tentang barangkali insya Allah kegiatan yang akan berlangsung esok, kan, di 4 Safar, ya, dalam penanggalan yang lain yang menyebutkan 3 Safar 1438 Hijrah bertepatan dengan 4 November 2016, kan. Insya Allah besok ada satu kegiatan yang akan berlangsung di pusat Indonesia, gitu kan, di Jakarta, di ibu kota, di sekitaran Istiqlal. Yang ada kegiatan apa besok itu? Wah, kegiatan salat Jumat di Masjid Istiqlal, ya. Salat Jumat di Masjid Istiqlal. Enggak, kenapa langsung ke situ? Kan tidak. Ada kegiatan salat Jumat di Masjid Istiqlal, hanya ada rencana setelah menunaikan salat Jumat untuk melakukan kegiatan lain yang sedang marak sedang dibincangkan, yaitu kegiatan demo. Itu bahasa Anda. Ya, demo itu bahasa Anda, gitu kan. Kalau kita lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, demo itu kan artinya protes yang dilayangkan dengan jumlah yang banyak. Ya, kalau bahasa singkatnya unjuk rasa, gitu kan, biasanya begitu. Jadi menyampaikan satu aspirasi tentang terkait protes tertentu dengan massa yang cukup banyak. Saya lebih melihat bukan demo sungguhnya, ya. Yang dimintakan itu syiar. Beda antara demo dengan syiar, itu lain. Harus Anda bedakan. Karena persoalan yang dibahas besok itu bukan sekadar persoalan demonstrasi, bukan. Itu ada syiar di situ. Apa itu syiar? Ini dulu pelan-pelan. Apa itu syiar? Saya mau turunkan dulu ini supaya jelas nanti apa yang harus dilakukan. Benar yang dikerjakan, termasuk barangkali ada yang tidak berangkat, ada yang berangkat. Ini yang harus Anda tekankan di sini. Teman-teman sekalian, dalam istilah syariat ada yang disebut dengan syiar. Syiarun. Syiarun. Sin besar. Syiar. Ada sin kecil, ada sin besar. Ya. Kalau sin besar itu titiknya berapa? 3, ya. Sinnya besar, jadi saya perbesarnya. Bisa. Ini sin besar. Sin kecil kan begini, ya. Syiar. Seakar dengan kata syu'ur. Syu'ur. Asalnya begini, dari kata sya'ara yash'ur. Syu'ur. Ya. Dari kata sya'ara yash'ur. Syu'ur asalnya rasa, perasaan. Sesuatu yang disikapi dengan rasa. Pelan-pelan. Kalau rasa ini berasal dari iman, jadi maksudnya ada persoalan tertentu, kadang kan disikapi dengan rasa, ya. Ya, misal, mohon maaf, ya, ada persoalan keduniaan, Anda melihat tayangan-tayangan, tiba-tiba mata Anda meneteskan air mata, kan ada perasaan, ya. Itu namanya syu'urul qalbi, perasaan hati, rasa hati. Baik, tapi ada sikap dan sifat tertentu yang direspon dengan perasaan iman. Iman kita yang di situ naik. Nah, itu berubah nanti kalimatnya dari syu'urun jadi syiarun ini. Syiar. Ya. Kalau dalam bahasa istilah, syiar itu adalah nilai rasa untuk menjaga dan meningkatkan nilai-nilai keislaman. Ya, rasa untuk menjaga dan meningkatkan nilai-nilai keislaman sebagai pertanda kekuatan iman. Sebagai pertanda kekuatan iman. Tempatnya disebut dengan masy'ar. Jamaknya disebut masyair. Masjid ini tempat syiar. Tempat syiar. Jadi kalau Anda ke masjid menunjukkan kekuatan iman Anda tinggi. Kuat. Karena saat Anda ke masjid itu ada getaran iman dalam jiwa Anda. Kan? Syiar. Jadi getarannya disebut dengan syiar. Tempatnya disebut dengan apa? Masy'ar. Jamaknya masyair. Misal, ibu berhijab itu syiar. Syiar. Ya. Karena hijab itu menandakan kekuatan iman Anda. Anda ingin menjaga nilai-nilai syariat. Makanya Anda pakaikan itu. Ya, Anda hijabkan pada diri Anda. Itu syiar. Ini bukan hanya mengikuti tuntunan syariat, tidak. Tapi ada kesan untuk menjaga nilai-nilai ketentuan kita. Ingin menunjukkan bahwa saya penjaga syariatnya. Itu menunjukkan kekuatan iman. Jelas sampai sini? Saya sarankan kepada saudari-saudari saya yang muslimah, dimanapun Anda berada, jangan sampai menunggu Anda dikafani baru berhijab. Jangan bikin malaikat bingung. Begitu meninggal dunia, kafannya pakai hijab. Kamu pakai hijab sekarang, kemarin enggak. Hidup nggak pakai hijab, begitu meninggal dihijabin. Bukankah saat meninggal kain kafan perempuan ada hijabnya? Silahkan cek. Jadi tolong latihan dulu, ya. Jangan sampai meninggal baru pakai hijab, saat hidup tidak pakai hijab. Kan ada kerudungannya itu kan? Beda dengan laki-laki. Jadi hati-hati, jangan bikin malaikat bingung lah gitu kan. Begitu meninggal, kamu yang mana ini? Kemarin nggak pakai hijab, sekarang pakai hijab.
Hati-hati ya dalam tanda petik ya, jangan diartikan berbeda macam-macam. Nah, saya kembalikan dulu. Jadi itu syiar. Ya, melihara janggut bagi seorang laki-laki yang berjanggut, ingat itu bagian dari syiar. Gak apa-apa gitu kan? Untuk syiar mengikuti tuntunan Rasulnya. Ingat bukan menumbuhkan janggut, tapi merawat janggut. Jadi kalau Anda berjanggut misalnya rawat dengan rapi, dengan baik sehingga tampil indah, itu ketentuan Nabi. Tapi kalau Anda nggak berjanggut, gak usah maksa tumbuh janggut. Ya, Anda beli arang, beli obat, gosok-gosok begini itu nggak usah gitu kan? Ya, cukup dengan syiar yang tadi yang baik. Nah sekarang, kapan syiar ini dimunculkan? Ada yang terkait dengan persoalan ibadah. Hati-hati persoalan ibadah. Misal panggilan salat, adzan dari masjid, Anda datang, gitu kan? Ada yang terkait dengan, ini yang paling penting. Ada yang terkait dengan panggilan ad-difa'u 'anil iman. Ya. Panggilan terhadap pembelaan nilai-nilai Islam. Ya. Jadi kalau yang pertama aspeknya positif, dalam arti masalah-masalah yang baik. Yang kedua ketika muncul persoalan yang diduga negatif sifatnya. Ya. Anda mesti punya rasa di sini. Ya. Dalam bahasa Nabi, man ra'a minkum munkaran. Kalau terjadi sesuatu kemungkaran, sesuatu yang tidak benar, kemungkarannya terkait dengan agama kita khususnya. Ya. Misal, itu Anda harus punya rasa, itu menunjukkan rasa imannya. Kalau nggak ada rasa, iman Anda bermasalah itu. Ada masjid dihancurkan oleh orang, dilempari gitu kan sampai hancur. Anda nggak punya perasaan. Masjid, biarin aja lah lewat. Itu menunjukkan iman Anda bermasalah. Kata Nabi paling minimal, Anda punya perasaan tidak suka dalam jiwanya. Itu menunjukkan imannya masih ada. Sudah sampai sini? Anda lihat teman-teman kita, saudara kita di Palestina, ada yang dibom, ada yang dibunuh macam-macam. Minimal Anda punya perasaan, ya Allah. Ya Allah, gitu kan. Kalau Anda bisa bela dengan kekuatan Anda, itu bagus. Dengan harta Anda, itu baik. Atau minimal Anda berdoa. Ini tenaga nggak ada, harta nggak ada, doa nggak punya, ngecam lagi. Anda ini siapa sih sebenarnya? Ya. Nah, poin di sini sekarang, misal ada kondisi yang sedang hangat saat ini, ya ada misalnya orang tertentu atau misalnya tokoh tertentu, gitu kan, memberikan sebuah statement yang sekiranya menghadirkan sifat mungkar, ya, merendahkan syiar-syiar yang ada dalam syariat. Misal mengatakan, misal saja ya, misal dalam konteks yang lain ya, jangan dibohongi misalnya oleh surat Al-Baqarah ayat sekian. Seakan-akan menunjukkan bahwa isi surat Al-Baqarah itu bohong dan orang yang menyampaikannya dusta, itu kan salah, gitu kan? Nah, Anda, maaf ya, keluarga Anda sendiri dijelek-jelekan, Anda bisa marah. Anda bisa marah. Sekarang kitab suci Anda misalnya, ya, disampaikan dengan ungkapan yang tidak bagus. Masa hati Anda diam saja? Minimal ada perasaan tidak suka. Itu syiar namanya. Jelas ya? Baik, jadi ketika Anda punya rasa yang tidak menyenangkan tentang persoalan yang dimaksudkan, ada muncul gejolak dalam jiwa Anda, itu syiar. Nah, kemudian dari syiar ini bagaimana meresponnya? Karena muncul semangat kan? Semangat ingin membela gitu kan? Nah, semangat yang muncul untuk membela syiar Anda, itu yang disebut dengan ghirah. Jadi ada syiar, ada ghirah. Ya. Jadi pertama, ada rasa memiliki terhadap nilai syariat. Ya. Jadi kalau Anda misalnya cuma diam aja, diam, gitu kan? Nggak ada doa, nggak ada perasaan, nggak suka, maka ini imannya bermasalah. Ya. Apalagi kalau langsung keluar di lisan misalnya. Oh itu tidak benar, ini maksudnya begini, sudah tahu salah. Yang menyatakannya mengaku salah, terus Anda bela-bela, Anda siapa sih sebetulnya? Yang mengatakan sudah mengaku salah, gitu kan? Kemudian Anda masih bela juga, itu iman Anda bermasalah banget di situ. Bukan bermasalah banget. Gitu ya? Nah, ini kembalikan ke sini. Jadi ketika ada semangat untuk membelanya, semangatnya disebut dengan ghirah. Buya Hamka menulis buku tentang ghirah. Gitu ya? Ghirah. Nah, ini semangatnya. Nah, sekarang ketika semangat itu ingin disalurkan dalam bentuk reaksi. Jadi ada aksi, ada reaksi kan? Nah, jadi ada pertama syiar, kedua apa? Ghirah, baru nanti turun dalam bentuk respon. Ya, bentuk reaksinya. Nah, bagaimana cara kita merespon sesuatu yang bertentangan dengan syiar ini? Ini yang kemudian diatur oleh Al-Quran, oleh hadis-hadis Nabi SAW. Ini yang mau saya turunkan sehingga dengan itu berjalan dengan tertib keadaan kita. Baik, teman-teman sekalian. Yang pertama, Allah memberikan aturan segala sesuatu yang menyimpang dari hukum Allah Subhanahu wa taala diatur kemudian di Quran surah ke-16 ayat 125. Lihat poinnya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah siapapun ke jalan Tuhanmu itu dengan hikmah. Dengan tindakan yang bijak gitu kan. Yang baik dulu. Di antara makna hikmah itu adalah kesesuaian kadar, awas, hati-hati, kesesuaian kadar antara aksi dengan reaksi. Jadi kalau ada aksinya yang muncul biasa-biasa saja, maka reaksinya pun jangan terlalu berlebihan.
Sebaliknya kalau aksinya berlebihan, reaksinya jangan diam-diam aja. Ini sudah jelas misalnya orang Islamnya ada yang disakiti, dibantai, dibunuh, dibom. Masya Allah yang lain cuma diam aja begini. Itu berlebihan namanya. Nggak tepat tuh, nggak seimbang. Ya. Sebaliknya, kalau cuma aksinya kecil-kecilan misalnya, kecil yang tidak banyak membahayakan, yang tidak ada sesuatu yang bisa memunculkan madarat lebih besar, maka di sini misalnya responnya juga jangan berlebihan. Sesuai dengan kadarnya. Kalau cukup diselesaikan dengan hukum, selesai dengan hukum. Tapi kalau tidak cukup misalnya, hukum tidak bergerak, masih diam saja dan sebagainya, maka tingkatkan kadarnya. Maka ada perjuangan dengan fisik keluar. Ya, misal di Quran surah ke-8 itu, ayat ke-60. Wa'iddu lahum mastata'tum biquwwah. Okay? Dan siapkan perlengkapanmu dengan penuh kekuatan. Ayo, min ribatil khail, bahkan kendaraan siapkan kalau perlu, mobilisasi itu. Apa tujuannya? Turhibuna, supaya menggetarkan, menunjukkan ini kami loh. Ya? Anda bermain-main dengan kitab suci, Anda jadi persoalan. Anda punya masalah dengan manusia, gampang selesainya. Saya punya masalah dengan orang Bekasi, nggak selesai, saya pergi pindah ke Jakarta. Di Jakarta nggak selesai, saya pindah lagi ke tempat lain. Di Indonesia saya punya masalah, pindah ke Malaysia. Bisa terjadi. Tapi kalau Anda punya masalah dengan Allah, mau lari kemana? Maka di sini Anda tunjukkan girah untuk menggetarkan mereka bahwa ini nggak bisa main-main begini nih. Urusan Anda dengan Allah, kalau Allah murka, Allahu Akbar, mau lari kemana Anda? Digerakkan semuka bumi itu. Ini perhatian di situ. Maka kata Al-Quran, ayo siapkan diri, menggetarkan mereka, gitu kan? Hadirkan itu. Bagaimana cara mempraktekkan itu? Ternyata Masya Allah, itu dibagi oleh ayat Quran. Ketika turun seperti itu dalam konteks jihad. Dulu orang-orang mulai melecehkan Islam, ada yang ingin menyerang. Nabi dipanggil untuk jihad. Ternyata semua orang pengen jihad semua. Pengen berangkat. Maka turunlah Quran surah 9 ayat 122 itu. Nanti saya simpulkan di akhir. Quran surah 9 ayat 122. Posisi paling kiri sebelah bawah. Lihat kalimatnya. وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. Ketika semua orang bergerak, semua berjuang dengan berjihad, ada yang bawa macam-macam. Bukan cuma laki-lakimu, ibu-ibu bergerak, anak-anak bergerak macam-macam, sehingga beberapa tempat kosong. Aktivitas tidak berjalan dengan baik. Ada orang-orang bahkan di majlis ilmu kosong. Turun ayat langsung di sini. Tidak semestinya orang-orang beriman mengekspresikan imannya dengan berjuang semua ke medan perang berangkat. Sehingga meninggalkan tempat-tempat yang penting menjadi kosong. Kan? Maka turun ayat, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah. Mesti ada sebagian yang tinggal. Sekalipun mereka untuk belajar, lihat tafaqahu fid din, untuk belajar mendalami agamanya. Sehingga ketika mereka keluar, di sini berjuang dengan ilmu. Jadi ada yang berjuang dengan fisiknya, ada yang berjuang dengan akalnya. Bisa. Dalam konteks sekarang tidak harus semua keluar gitu kan. Ada yang berjuang dengan media sosialnya. Ada yang berjuang misalnya dengan taklimnya. Menjelaskan kepada umat dan macam-macamnya. Jadi ada ayat ingin menegaskan. Jangan sampai semangat ingin menghadirkan syiar dengan girah yang kuat. Menjadikan kewajiban lain yang lebih penting tertinggalkan. Besok hari apa? Hari Jumat kan. Ada kewajiban apa Jumat itu? Salat Jumat. Ada Jumatan di situ. Kalau Anda bisa kerjakan Jumatan, tidak ada tugas yang lainnya misalnya. Anda mau berangkat menunjukkan syiar, silakan. Nanti jaga adab-adabnya. Tapi kalau Anda punya tugas di satu tempat, Masya Allah. Misal, satu tempat daerah berangkat semua ke Jakarta. Tempat daerah berangkat semua. Lalu yang menjadikan Jumat di masjid Anda itu siapa? Ketika ada orang mau Jumatan, Anda yang nggak ada. Gimana itu? Repot juga gitu kan? Maka di sini akan lebih baik kalau dibagi-bagi. Jadi kalau misalnya Anda punya kewajiban yang lebih penting, maka jangan mencela orang yang berangkat. Minimal doakan mereka. Kemudian arahkan pada kebaikan. Dukung mereka dengan upaya yang lainnya. Misal di media sosialnya, doakan mereka dalam kebaikan, sampaikan adab-adabnya. Ya, awas di Islam itu ada adab, gak boleh kita merusak. Tanamannya gak boleh dirusak. Ya, kami dengar informasinya teman-teman sudah menyiapkan nanti ada ibu-ibu yang siap memperbaiki tanaman. Masya Allah, gitu kan? Ada yang berangkat lewat kereta api, yang sholat di satu gerbong. Saya sih menangis itu, memohon kepada Allah supaya satu ayat ini menjadi pemersatu. Pemersatu gitu. Ya Allah turunkan satu ayat untuk menyatukan kita, bukan untuk kita ribut. Untuk menyatukan kita. Ini baru satu ayat, belum 6.000 ayat yang lainnya. Kalau satu ayat aja Anda berselisih, Masya Allah, Anda perlu berapa ayat lagi supaya bisa bersatu? Ini kita dengan satu ayat dipertunjukkan oleh Allah, kamu bersatu. Hadirkan kecintaan kepada Quran, pelajari Qurannya lagi, hafalkan. Jangan-jangan yang turun-turun ini, termasuk yang mencelanya, nggak pernah lihat surat Al-Maidahnya. Turun aja gitu kan? Nah, ini perangkat kepada kita untuk mempelajari lagi, cintai Qurannya. Jadi arahan kami yang pertama, bagi yang berangkat, misalnya Anda punya keluangan, jangan sampai meninggalkan tugas penting Anda yang harusnya dikerjakan di situ. Ibu-ibu ada akomodir, ibu-ibu tinggalkan, anaknya mau mencari ibunya, nggak ada gitu kan? Hati-hati, jangan sampai ibu itu mau ke masjid aja untuk sholat,
Sepanjang ada kepentingan di rumah, kata Nabi tidak dibenarkan. Ya, kerjakan dulu di rumah dan nilainya sama dengan orang yang ke masjid. Ya, bahkan dalam konteks jihad pernah ada Bu, Pak, orang berangkat langsung, berangkat aja begitu. Ibunya nyari sampai nangis ibunya. Dilaporkan kemudian kepada Nabi. Terjadi peristiwa begini itu ada di Al-Adabul Mufrad. Ya, kalau Anda mengaji kitab Al-Bukhari, nama Al-Adabul Mufrad kan, Anda bisa lihat di situ di antara hadisnya di awal-awal pembahasan, ada seorang anak berangkat, tiba-tiba ibunya nangis. Diadukan pada Nabi, dipanggil anak itu. Kata Nabi, pergi kembali ke ibumu, buat beliau tertawa seperti engkau membuatnya menangis. Jadi jangan sampai juga ada yang berangkat gak izin gitu kan, gak ngasih tahu keluarganya, tiba-tiba berangkat aja kan, besok-besok sampai di media, assalamualaikum, assalamualaikum, gitu kan, masya Allah, ibunya bingung, ini kok anak saya ada di situ, gitu kan? Jadi atur adabnya dengan baik, siapkan adabnya, kemudian mohon kita semua. Jadi yang berangkat kita doakan, malam ini kan malam Jumat bagus, bangun tahajud, setelah berdoa dulu sama Allah, ya Allah, berikan kedamaian di negeri kami, ya Allah, berikan petunjuk kebaikan pada pemimpin kami, selamatkan saudara-saudara kami yang akan menunjukkan syiar esok hari, jaga adab mereka ya Allah, jauhkan mereka dari orang-orang yang menyusup kepada keburukan di situ. Satukan kami ya Allah dengan seluruh perangkatnya, dari pemerintahannya, stakeholdernya, militernya, semuanya supaya ada dalam rahmat-Mu. Kita berdoa dorong itu. Ya. Nah, yang ikut besok untuk menunjukkan syiar, jangan mencela yang tidak berangkat. Awas. Tidak ada semangat jihad, baru gitu aja nggak berangkat. Bukan kami nggak berangkat, Anda yang tidak paham. Ya, jadi jangan berangkat membawa persoalan juga. Bagi yang berangkat, sokong. Baik, kami berangkat dulu ya. Kalian berjuang dengan yang lain. Bisa kita upload di media sosialnya, kirim doanya, dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Dan ternyata kata Syekh Mustafa Al-Murawi, saat ayat At-Taubah ayat 122 ini diturunkan, itu nilainya dua-duanya sama. Jadi ketika seorang berjuang dengan fisik, seorang tinggal untuk belajar, kata Syekh Mustafa Al-Murawi, itu nilainya sebanding, nilai pahalanya. Sama-sama berpahala di situ. Saat Anda tidak bisa berangkat karena menunaikan ibadah tertentu, sebagai kewajiban, apalagi Anda berdakwah, Anda belajar, itu sama nilainya dengan yang berangkat. Sepanjang dua-duanya ada dalam kebaikan. Jelas di sini ya? Jadi bagi teman-teman yang berangkat, jaga adabnya, perbaiki dengan baik, lihat aturannya, dan jangan berlebihan juga. Ya, coba Anda perhitungkan juga kalau kirim bis, mau parkir di mana, bergeraknya seperti apa, gitu kan? Macam-macamnya dan sebagainya. Kemudian doakan. Yang tidak berangkat, gitu kan? Adakan adabnya, yang berangkat juga berikan kebaikan kepada yang tidak berangkat untuk bisa mengerjakan kebaikan-kebaikan di sini. Jelas di sini? Jadi itu yang kami sampaikan sebagai sikap. Jadi jangan disikapi berlebihan. Ini wacana kita untuk bisa menyatukan kita semua supaya ada dalam koridor Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas di sini? Baik. Kalau sudah jelas, saya tidak ingin lagi ada manusia-manusia main sana incorpore sana, ya. Baik. Keterangannya ke sana, pemahamannya ke sono, ya, sehingga tidak ketemu, ya, di sini. Baik. Jadi silahkan siapkan kebaikan. Apa yang bisa kami berikan itu insya Allah kita maksimalkan. Dan mudah-mudahan dengan itu kita semua bersatu dalam kebaikan-kebaikan. Dan tidak cukup dengan amin, tapi praktekkan dulu ya. Praktekkan, besok siapkan dan aplikasikan dalam kebaikan yang kita harapkan. Baik, kami sampaikan informasi bahwa insya Allah untuk pekan berikutnya seperti biasa kita masih ada sesi. Tapi nanti dalam pertengahan kami mohon izin karena harus ke Saudi. Jadi nanti ada waktu yang bisa disesuaikan, Anda bisa cek kembali jadwal yang untuk berlangsung itu. Itu satu. Yang kedua, seperti tadi kami sampaikan, ada buku yang sifatnya terbatas ya, yang menyoal hadis populer, itu barangkali bisa ada manfaat yang bisa Anda dapatkan, dan dulu pernah di-start. Jadi bagi yang pernah memiliki, barangkali itu sama isinya, cuma ada sedikit perubahan saja. Jadi tidak terlalu berlebihan karena itu sifatnya terbatas gitu kan. Baik. Dan yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, saya bermohon sebesar-besarnya, mulai hari ini, perbaiki keadaan diri kita dan keluarga untuk meningkatkan amal soleh. Ya, karena masa sekarang ini tantangan semakin berat ya, semakin berat. Karena itu bermohonlah kepada Allah supaya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnah-fitnah yang buruk dan dijaga oleh Allah supaya bisa bertahan dalam kebaikan sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami kira itu yang disampaikan. Jika ada benar dari Allah dan Rasulnya, kalau salah itu mutlak kesalahan saya, mohon saya dimaafkan. Dan kalau ada yang bertanya, apakah Ustaz besok berangkat atau tidak? Saya ingin sampaikan, saya punya jadwal khutbah dan punya kewajiban untuk mengajar. Kalau Anda bisa menggantikan saya khutbah dan bisa mengajar, insya Allah saya bergabung. Tapi karena Anda belum bisa menggantikan, ya saya harus bisa memenuhi amanat. Ya. Jadi kita bagi-bagi tugas dalam kebaikan. Gitu. Baik, kalau ada yang mau menggantikan, boleh daftar sekarang ya. Nanti setelah ini saya berikan keputusan. Baik. Terima kasih teman-teman sekalian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.